Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Putar memutar lagu. Lu yang tercengang. Dalam keadaan panik dan putus asa, dia tidak pernah menyangka akan dimintai permintaan seperti itu. Apa artinya ini? Malu diri sendiri? Atau apakah Anda benar-benar ingin merasakan penguasaan ritme? Hati Lu yang kacau. Lantul. Lilin yang kau dapeng tegur. Lu yang menggigil di mana-mana, dan dia benar-benar keluar. Menutup matanya, dia mencoba menenangkan diri, membuang semua pikiran yang mengganggu, dan mulai bermain piano. Tak lama kemudian, suara Gukin terdengar, mengungkapkan keraguan dan kebingungan, isak tangis, dan sedikit kesedihan dan keputusasaan. Burung Zuyu Dapeng mengeritingkan paruhnya yang tidak sebaik siulan induk burung. Tiba-tiba, seutas tali putus, menimbulkan bunyi retak yang tidak menyenangkan. Pada saat ini, Suyi berkata, "Terima kasih." Lu yang bingung dan tidak mengerti apa yang dipikirkan Suyi. Suyi dengan sabar menjelaskan malam ini, "Terima kasih atas waktu luang Anda untuk bermain kin di sini, sehingga saya bisa tiba di sini tepat waktu." Lu yang akhirnya mengerti, dadanya terasa sesak, seperti ditusuk tepat di jantungnya. Jika saya tidak menunda malam ini dan langsung kembali ke sekte, bagaimana bencana seperti itu bisa terjadi? Semakin aku memikirkan Lu Yang, semakin patah hati, seluruh orang tidak baik-baik saja. Zuyu Dapeng bertertawa terbahak-bahak, membunuh orang lebih banyak lagi. Monark adalah cara yang bagus. Sebelum aku mati, izinkan kamu bermain piano, sebagai ucapan terima kasihku. Suyi berkata dengan hangat. Ekspresi Lu yang tiba-tiba berubah, dia menyadari bahwa dia telah ditakdirkan, jadi dia menyingkir, dan berkata dengan marah, "Soal mengejar dan membunuh Qi Fufeng adalah kepala sekolah 10.000 pedang immortal sekte saya. Keputusan yang dikeluarkan, jika Anda memiliki keberanian, dapatkah Anda berani membunuh 10.000 pedang sekte abadi?" Suyi mengangguk dan berkata, "Jika aku membunuhmu, aku akan pergi." Lu Yang. Kali ini, jika Anda Wanjian Xianzong tidak memberi saya penjelasan, darah akan mengalir ke sungai. Suyi berbisi. Qi Fufeng sedang menyelidiki kebenaran tentang penghancuran suku Biaoling, tetapi diburu oleh Wanjian Xianzong. Dan belum lama ini, dia juga dikejar oleh Immortal King yang dikirim oleh Wanjian Xianzong. Semua ini, bagaimana Suyi tidak marah? "Kamu siapa kamu?" Lu yang bertanya dengan bodoh. Suyi. Ledakan. Jika Lu yang tersambar petir, kulit kepalanya akan meledak. Suyi. Itu dia. Lu yang akhirnya mengerti. Pada saat itulah Ki Pedang muncul, menembus alis Lu Yang. 9 tetua dari pintu dalam sekte abadi 10.000 pedang meninggal di tempat. Di atas tebing, api unggun dinyalakan. Suyi duduk di tanah, minum dan berbicara dengan Qi Fufeng. Sebulan yang lalu, Qi Fufeng memasuki wilayah Wenzhou dan secara tak terduga menjadi sasaran kekuatan Wanjian Xianzong ketika dia mencari petunjuk tentang kematian suku Bierling ingin membawanya kembali ke Wanjian Xianzong. Qi Fufeng tentu saja menolak, jadi konflik dipentaskan. Pada saat itu, Qi Fufeng, dengan biaya cedera, membunuh banyak orang kuat dari sekte abadi 10.000 pedang dan melarikan diri. Sayangnya, Wenzhou ini adalah situs Wanjian Xianzong. Baru kemarin dia terjebak di Yellow Cloud Immortal City dan ditangkap. Bahkan Qi Fufeng tidak tahu, dia hanya mencari petunjuk tentang kehancuran ras spiritual Biki, bagaimana dia bisa memprovokasi Wanjian Xianzong. Mereka memiliki hati nurani yang bersalah. Mereka takut akan apa yang akan Anda temukan. Burung Zuyu Dapeng berkata, dengan kata lain, alasan penghancuran klan spiritual Biki pasti terkait dengan sekte abadi 10.000 pedang ini. Ini mudah untuk berspekulasi. Lagi pula, mengapa Wanjian Xianzong bertarung dan membunuh Qi Fufeng tanpa alasan? Suyi diam-diam menyesap anggur, melihat ke atas dan ke bawah ke arah Qi Fufeng, dan berkata, "Saat fajar, aku akan membawamu ke Wanjian Xianzong ke mencari keadilan." Berbicara, dia bangkit dan datang ke tepi tebing, dengan tangan di punggung, memandang langit malam di kejauhan. Mengenai Suyi, dia tidak akan pernah menyerang sekte abadi Wanjian kecuali dia dipaksa. Tapi sekarang, dia harus melakukannya.
Tidak hanya untuk melampiaskan Qi Fu Feng, tetapi juga untuk membahas sebuah pernyataan. Pada saat ini, bahkan burung Zuyu Dapeng dapat melihat bahwa Sui sedang dalam suasana hati yang buruk. Siang hari, Wanjian Xianzong. Ke-36 puncak Gunung Suci Qingxia diatur, dan puncaknya dihubungkan oleh jembatan batu giok putih yang melewati langit. Hampir 30.000 murid di sekte memiliki mulai berlatih latihan pedang di pagi hari. Terletak di atas puncak utama di tengah, ini adalah aula utama Wanjian Xianzong. Lei Yunting mengerutkan kening dan duduk sendirian di kursi utama tengah. Dia telah duduk sepanjang siang dan malam. Baru fajar menyingsing ke aula, Lei Yunting terkejut karena langit sudah cerah. Kemarilah, panggil semua tetua sekte untuk datang membahas masalah. Lei Yunting menstabilkan pikirannya dan mengeluarkan perintah. 1/4 jam kemudian, 13 sesepuh tertinggi, semuanya berkumpul di aula. Awalnya Wanjian Xianzong memiliki 16 sesepuh tertinggi, tetapi beberapa waktu lalu, ketika 3 sesepuh tertinggi yang dipimpin oleh Tao Qian mengejar dan membunuh Sui, semuanya menghilang di jurang kabut hitam, dan belum kembali. Jangan dipikir-pikir, mereka sudah sial. 3 hari yang lalu, Anda telah mendengar tentang peristiwa besar yang terjadi di Gunung Buzu. Lei Yunting berkata dengan suara berat, saya ingin tahu pendapat semua orang tentang ini. Sosoknya pendek dan kurus, tapi suaranya seperti lonceng besar, bergema di aula, jiwa-jiwa yang menakutkan. Ekspresi para sesepuh tertinggi yang hadir tidak menentu untuk sementara waktu. Mereka secara alami tahu apa yang dikatakan kepala sekolah. Dalam 3 hari terakhir, seluruh alam abadi telah menjadi sensasi karena insiden ini, memicu kegemparan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Putra Sui masih hidup, tetapi raja-raja abadi yang memasuki jurang kabut hitam telah menghilang, yang tidak diragukan lagi membuktikan bahwa pengejaran besar beberapa waktu lalu, yang abadi raja yang dikirim oleh 9 kekuatan abadi semuanya telah binasa dan seluruh pasukan telah dimusnahkan. Seseorang berbicara dengan suara berat. Sekte Wanling didukung oleh para dewa dan memiliki lusinan Raja Abadi. Dapat dibayangkan bahwa bahkan jika Sui adalah Raja Abadi, kekuatannya cukup untuk dengan mudah membunuh Raja Abadi. Selain itu, dia harus memiliki kartu truf yang tidak diketahui di tangannya, yang cukup untuk melawan harta yang dianugerahkan oleh para dewa, jika tidak, agama Wanling akan belum dikalahkan dalam kekacauan seperti itu. Meskipun Sui ini hanya satu orang, selama karakter dari Taijing tidak terlihat, kekuatannya cukup untuk mengancam kekuatan abadi di dunia. Menakutkan, sangat mengerikan. Semuanya, Anda mengucapkan setiap kata, ketika berbicara tentang tindakan dan metode Sui, ekspresi mereka menjadi sangat serius. Seseorang mau tak mau bertanya bagaimana pandangan kepala sekolah soal ini. Yang lain juga melihat Lei Yunting. Thundercloud Ting terdiam. Mendengar ini, dia sepertinya membuat keputusan dan berkata, aku tidak akan menyembunyikannya darimu sampai sekarang, Sui ini Kaisar Yongye. Tubuh. Kaisar Malam Abadi. Suasana di aula utama tiba-tiba hening, hati semua orang seolah digenggam erat, dan tiba-tiba saja detak jantung mereka seperti berhenti berdetak. Dia benar-benar bereinkarnasi. Seseorang berbisik. Beberapa orang terlihat jelek dan bergumam jika Anda memberitahu dia, hal-hal yang kami lakukan di masa lalu, saya khawatir. Kata-katanya belum selesai, tapi membuat banyak orang resah. Lei Yunting melihat ini, dan hatinya tidak bisa menahan emosi yang kompleks. Hanya sebuah nama yang membuat orang-orang tua yang duduk di sini tidak bisa duduk diam. Inilah keganasan Kaisar Malam Abadi. Bahkan jika sudah lama menghilang, ketika berita tentang dia muncul kembali, itu masih cukup untuk membuat dunia peri bergetar dan membuat orang pucat. Tarik napas dalam-dalam, Lei Yunting berkata dengan suara yang dalam, jangan khawatir, semuanya, saya sudah sepenuhnya siap sejak lama. Berbicara, niat membunuh melintas di matanya, dan seluruh orang menjadi menghina dan percaya diri, bahkan jika dia bisa menghancurkan sekte semua jiwa dengan satu pedang, bahkan jika dia memiliki kekuatan yang cukup untuk membunuh Raja Abadi, bahkan jika dia adalah reinkarnasi dari Kaisar Yongye. Tapi, selama dia berani datang ke sekte abadi 10.000 pedang kita, tidak akan ada kematian dan tidak ada kehidupan. Pada akhirnya,
Suara Lei Yunting nyaring dan bertenaga, mengungkapkan kekuatan yang tak perlu dipertanyakan lagi. Semua orang kaget, terpengaruh gaya percaya diri Lei Yunting, dan hati mereka tenang. Ini hanya reinkarnasi, bukan dia yang asli, kamu benar-benar tidak perlu terlalu takut. Seseorang merenungkan, lagi pula, jika itu dia di puncaknya, mengapa dia harus tetap anonim? Mengapa dia tidak berani bertindak sebagai kaisar malam abadi? Di dunia ini, tidak sedikit raksasa yang menjadi musuh mematikan bersamanya, tetapi dia tidak pernah berani datang ke pintu untuk membalas dendam secara langsung. Dalam analisis terakhir, dia bereinkarnasi, dan kekuatannya tidak bagus. Perkataan itu membuat semua orang lebih tenang. Selain reputasi kaisar malam abadi, Su Yi ini sebagai reinkarnasi mungkin menakutkan, tetapi itu tidak cukup untuk membuat mereka kacau. Saya curiga bahkan jika dia mengetahui beberapa hal yang telah kita lakukan di masa lalu, dia tidak akan berani datang dengan gegabah. Ada yang mencibir. Untuk memanggil semua orang di sini hari ini, saya ingin memberitahu semua orang untuk membuat beberapa persiapan sebelumnya dan merencanakan ke depan, agar aman. Lei Yunting berkata dengan suara yang dalam, nanti, aku akan pergi ke daerah terlarang di gunung belakang, memberi penghormatan kepada leluhur Sang-Sang secara langsung, dan laporkan masalah ini, dengan orang tuanya yang bertanggung jawab, cukup mengkhawatirkan segalanya. Semua semangat terangkat. Berpartisipasi dalam nenek moyang bisnis. Legenda kendo yang terkenal di seluruh dunia di era Xianyun. Ini juga merupakan jarum Ding Haisen dari Wanjian Xianzong mereka. Pada tahun-tahun yang lalu, ada nenek moyang Sang-Sang, sehingga Wanjian Xianzong mereka telah dengan kuat menempati kursi baris pertama Wenzhou tak tergoyahkan. Waktu yang sama, ribuan mil dari Wanjian Xianzong, burung cuyu Dapeng menukik dari langit dan jatuh ke tanah. Su Yi berjalan di tanah dan berkata, ketika kamu tiba nanti, kamu akan mengambil Qi Fu Feng dan menunggu di luar Wanjian Xianzong. Zuyu Dapeng Miao setuju, dan kemudian berkata dengan antisipasi, Tuan, apakah Anda ingin menghancurkan sekte 10.000 roh kali ini? Xianzong mengeluarkannya dalam satu pot. Saya di sini untuk berdiskusi, tidak baik membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Su Yi menggelengkan kepalanya sedikit, tentu saja, jika aku tidak bisa puas, Wanjian Xianzong ditakdirkan untuk membayar harga yang tak tertahankan untuk ini. Ngomong-ngomong, dia sudah melangkah maju, mengenakan jubah hijau berkibar di tiup angin pagi, temperamennya semakin berdebu. King Xia Sensan. Wanjian Xianzong bercokol, dan memiliki reputasi sebagai gua pertama di Wenzhou. Di pagi hari, sekelompok murid sekte luar yang sedang bertugas ditempatkan di gerbang gunung. Su Yi berjalan dari kejauhan. Mengerutkan tanah hingga sejengkal, dalam beberapa langkah, Anda telah sampai di depan gerbang gunung. Sosok Su Yi jelas ada di depannya, tetapi murid luar yang menjaga gerbang gunung tidak menyadarinya. Di gerbang gunung, terdapat kolam yang dikelilingi pagar batu. Ketika Su Yi tiba, permukaan air kolam tiba-tiba bergejolak, dan kepala binatang besar seperti bukit muncul. Mata binatang ini berwarna emas, seperti lentera, dan memiliki satu tanduk di kepalanya. Keganasan yang mengerikan juga merajalela. Binatang buas yang sebenarnya Shizi. Roh penjaga Wanjian Xianzong. Sebelum era Xianyun, dijaga di gerbang gunung. Binatang ini memiliki kekuatan gaib bawaan, dapat melihat ke dalam yang palsu, melihat melalui semua penyamaran dan penyamaran, sangat ajaib. Ketika kepalanya keluar, sepasang mata emas langsung menatap Su Yi. Su Yi mengangkat satu jari dan meletakkannya di antara bibirnya. Divine Beast Shizi tercengang, seolah-olah martabatnya sedang ditantang, dan kemarahan yang tak terhentikan muncul di mata emasnya. Tapi saat berikutnya, tiba-tiba membeku. Melihat sapuan telapak tangan Su Yi, sebuah gambar muncul. Dalam gambar, seorang pria berjubah hitam, memegang seekor anak Shizi seukuran bayi di tangannya, perlahan memasukkannya ke dalam kolam. Setelah melakukan ini, pria berjubah hitam itu tersenyum dan berkata, hal kecil, kamu dapat menunjukkan kepada Laosu gerbang gunung, aku akan kembali menemuimu ketika di sana adalah kesempatan di masa depan. Di kolam, anak-anaknya bermain dengan gembira. Adegan dalam gambar tiba-tiba berakhir di sini.
Dan melihat pemandangan ini, Shizi dengan kepalanya yang besar mencuat di kolam tercengang, dan matanya berangsur-angsur memerah. Su Yi tersenyum dan berkata, "Hal kecil, sampai jumpa setelah selesai." Setelah itu, dia berjalan ke gerbang Qingxia Sensan. Kolam itu berjatuhan, Shizi menggelengkan kepalanya, seolah-olah dia sangat bersemangat sehingga dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia akhirnya menahannya. Para murid yang menjaga gerbang gunung semua terkejut, dan mereka semua memandang Shizi, mata mereka penuh kejutan. "Leluhur, apakah Anda memperhatikan sesuatu?" Seorang murid berbicara dengan hormat. Shizi membuka mulutnya dan meludahkan seteguk gelembung air, menutup matanya dengan arogan, dan perlahan menenggelamkan kepalanya ke dalam kolam, tidak peduli untuk memperhatikannya. Orang kecil. Para murid yang menjaga gerbang gunung saling memandang. Dari awal hingga akhir, tidak ada yang memperhatikan bahwa sudah ada seseorang berjalan ke gerbang gunung yang ditutupi dengan formasi pembunuhan yang berat seperti berjalan-jalan di halaman. Berjalan ke Gunung Suci Qingxia, Su Yi mengunjungi kembali seperti biasa, berjalan di sepanjang jalan batu yang berkelok-kelok di antara pegunungan. Ada 36 puncak di Qingxia Sensan, yang seperti tombak besar yang kosong. Puncaknya dihubungkan oleh jembatan batu giok putih. Inti Wanjian Xianzong terletak di atas puncak utama pusat. Su Yi berjalan ke sana. Dalam perjalanan, Anda dapat melihat awan mengepul dan awan, mata air dan air terjun, dan pemandangan indah di mana-mana, seperti tanah suci di luar dunia. Dalam kehampaan, para pembudidaya pedang, pria dan wanita, sesekali terlihat melesat melewati dengan cahaya menyilaukan. Dalam perjalanannya, Su Yi juga bertemu banyak keturunan Wanjian Xianzong. Namun, apapun jenis kultivasinya, mereka menganggap Su Yi seperti udara, dan bahkan tidak menyadarinya sama sekali. Bahkan jika Anda dekat, lewat tanpa disadari. Saat melewati sebuah dojo, Su Yi tiba-tiba berhenti. Di dojo, ada ribuan remaja dan gadis remaja, mengenakan jubah hanya untuk murid luar, mendengarkan pengkhotbah parubaya berjenggot. Kultivasi pedang, kultivasi adalah kendo, dan pelatihan adalah kondisi pikiran. Sebelum Anda menjadi seorang pembudidaya pedang sejati, Anda harus terlebih dahulu bertanya pada diri sendiri, apa alasan untuk memulai jalan kultivasi pedang? Ini namanya bertanya pada hatimu yang sebenarnya. Mungkin terlihat sederhana, tapi kamu akan mengerti nanti bahwa langkah pertama ini akan menentukan kemampuanmu bermain kendo di masa depan. Seberapa jauh untuk pergi? Pria parubaya berjenggot itu terlihat galak, suaranya seperti kuda emas, bergema ke segala arah. Anak laki-laki dan perempuan semua mendengarkan dengan napas tertahan. Su Yi tersenyum. Sungguh, jika Anda ingin menjadi seorang pembudidaya pedang sejati, Anda harus bertanya pada hati Anda terlebih dahulu. Melihat anak laki-laki dan perempuan itu mandi di pagi hari dan mendengarkan ajaran, Su Yi tiba-tiba teringat setiap kehidupan sebelumnya ketika dia pertama kali memulai jalan budidaya pedang. Setengah suara, dia menggelengkan kepalanya dan hendak pergi. Tiba-tiba, setengah baya berjanggut berkata dengan sungguh-sungguh, Wanjian Xianzong saya adalah salah satu dari 4 pendekar pedang utama di dunia peri jauh sebelum usia keabadian. Pai leluhur adalah pendekar pedang hebat yang telah menginjakkan kaki di puncak Immortal Dao. Selain itu, di sekte kami, ada tablet pedang yang dirindukan semua pendekar pedang di dunia. Kamu pasti pernah mendengar bahwa lempengan pedang itu ditinggalkan oleh Kaisar Yongye, dan itu diukir dengan warisan 13 ilmu pedang tertinggi. Kalau soal ini, semua cowok dan cewek yang hadir sangat menantikannya. The Swordsteller, Wanjian Xianzong memang terkenal di seluruh dunia, dan ini adalah rumah harta karun kendo tertinggi di mata pendekar pedang di dunia. Sebelum mereka menyembah sekte abadi 10.000 pedang, mereka telah mendengar banyak percakapan dari para tetua mereka. Karena tablet pedang ini, dalam beberapa tahun terakhir, semua orang yang ingin menginjakkan kaki di jalan kendo akan datang dari seluruh dunia, agar bisa datang ke Wanjian Xianzong untuk berlatih dan melihat misteri monumen pedang itu. Seorang remaja mau tak mau bertanya, berani bertanya kepada yang lebih tua, kapan kita bisa memahami misteri tablet pedang itu? Semua orang menajamkan telinga. Setengah baya tersenyum. Dia sudah menduga ini.
Dalam beberapa tahun terakhir, dia telah mengajar banyak anak kecil yang baru saja bergabung dengan sekte. Selama Anda berbicara tentang monumen pedang yang ditinggalkan oleh Kaisar Yongye, Anda harus ini akan membangkitkan keheranan dan keingintahuan yang tak terhitung jumlahnya. Tao tidak bisa diwariskan dengan mudah, kekuatannya tidak cukup, dan tidak ada cara untuk memahaminya. Ketika Anda memenuhi syarat untuk menjadi murid inti dari sekte, Anda secara alami akan memiliki kesempatan untuk pergi. Pahami warisan Kendo di tablet pedang. Pria parubaya berjanggut itu berkata dengan sedikit emosi di alisnya, saya telah berlatih di sekte selama lebih dari 8.900 tahun, dan saya hanya di depan monumen pedang itu. Saya telah berlatih 3 kali. Setiap kali, pengetahuan saya tentang Kendo meningkat pesat, dan saya mendapat banyak manfaat. Terjadi kehebohan di lapangan. Su Yi sudah berbalik diam-diam. Dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Mungkin ada semacam perubahan di Wanjian Xianzong, tetapi kebanyakan orang di Wanjian Xianzong ini masih dalam kegelapan. Mereka ditakdirkan untuk tidak tahu, mereka adalah reinkarnasi Kaisar Yongye. Demikian pula, hanya orang-orang tua dari Wanjian Xianzong yang tahu alasan runtuhnya klan Biaoling. Hal ini terlihat dari kata-kata pria parubaya berjenggot saat berbicara tentang tugu pedang. Di sekte abadi 10.000 pedang, kebanyakan orang memiliki perasaan khusus terhadap monumen pedang, dan mereka semakin mengagumi Kaisar Yongye. Jika mereka tahu sebelumnya bahwa mereka adalah reinkarnasi dari Wang Ye, dan sekte mereka telah mengirim Raja Abadi untuk memburu mereka, bagaimana mereka bisa berani terbuka dan di atas papan berbicara tentang hal-hal ini? Untungnya, mungkin ada masalah dengan Wanjian Xianzong, tetapi jauh dari harapan. Su Yi diam-diam berkata. Dia akhirnya dalam suasana hati yang lebih baik. Jika sekte abadi 10.000 pedang benar-benar busuk, dia tidak bisa mengatakan bahwa dia benar-benar akan membunuh hari ini. Berpikir seperti ini, Su Yi telah mengikuti jalan gunung yang berkelok-kelok, melintasi jembatan batu giok putih yang melewati langit, dan sampai di puncak utama dari puncak tengah setengah jalan mendaki gunung. Hal pertama yang menarik perhatian adalah dojo kuno yang megah. Ini diaspal dengan bongkahan batu abu-abu biru dan memiliki jangkauan 10.000 kaki. Di tengah dojo, berdiri monumen pedang setinggi 1.000 kaki. Seluruh tubuh tablet pedang berwarna hitam, seperti pedang suci yang berdiri di langit. Di bawah cahaya pagi, ia bersinar dengan kilau misterius dan ilusi. Itulah monumen pedang yang dirindukan para pendekar pedang di dunia dari dulu hingga sekarang. Itu dibangun oleh Wang Ye sendiri saat itu, dan 13 pendekar pedang diukir dengan warisan tertinggi. Sejak itu, tablet pedang ini juga menjadi sekolah kota Wanjian Xianzong salah satu harta karun. Su Yi meletakkan tangannya di belakang, menyipitkan matanya untuk melihat monumen pedang, dan beberapa gambar dari kehidupan sebelumnya tiba-tiba muncul di benaknya seperti menatap bunga-bunga. Pada saat itu, Wang Ye, Jian Zun Jiutian, menguasai dunia, seperti penguasa tertinggi dunia peri, melampaui orang-orang dari generasi yang sama di dunia. Saat itu, dunia ilusi masih ada. Sayangnya, waktu telah berubah, dan laut telah berubah. Era masa lalu telah lama berakhir dan layu, dan telah menjadi gelombang di sungai panjang sejarah. Negeri dongeng hari ini telah mengubah dunia, dan segalanya berbeda. Siapa kamu, kenapa kamu tidak datang? Tiba-tiba terdengar suara berat. Di bawah monumen pedang di kejauhan, seorang lelaki tua kurus bangkit, matanya seperti pedang tajam, dan dia memandang Su Yi dari kejauhan. Begitu dia tiba, dia diperhatikan, dan Su Yi tidak terkejut. Dia menahan napas sepanjang jalan, menyembunyikan keberadaannya, dan telah datang ke pedalaman inti Wanjian Xianzong. Faktanya, kekuatan formasi terlarang yang dicakup oleh puncak utama pusat ini benar-benar berbeda dari ketika Su Yi datang ke sini, dan itu jelas diatur ulang, Dalam kasus ini, hampir tidak mungkin untuk menyelinap masuk tanpa menyadarinya. Pergi dan beritahu kepala sekolah, katakan saja aku di sini, hanya untuk meminta pernyataan. Su Yi berjalan ke dojo dengan nada tenang, jika dia tidak datang menemuiku selama waktu minum teh, aku akan membunuhnya sepanjang jalan dari sini ke sini. Puncak gunung. Kulit lelaki tua kurus itu tiba-tiba berubah,
seolah tidak bisa dipercaya. Dia menatap Suyi sejenak, menarik napas dalam-dalam, menekan kecurigaan dan niat membunuh di dalam hatinya, dan berkata, "Kamu berani menanyakan namamu?" Suyi mengeluarkan kendi, menyesapnya, dan berkata, "Suyi." Ringan dan berkibar. Itu bisa jatuh ke telinga lelaki tua kurus itu, tetapi seperti petir, dia membeku di mana-mana, dan punggungnya dingin. Itu orang ini. Dia telah menyelinap ke inti sekte abadi 10.000 pedang mereka tanpa menyadarinya. Apa yang dia lakukan di sini? Mau balas dendam. Untuk sesaat, ekspresi lelaki tua kurus itu berubah dan pikirannya dipenuhi dengan pikiran. Suyi melirik orang itu dan berkata, "Jangan khawatir, aku tidak akan membunuh orang yang tidak bersalah sampai aku mendapatkan jawabannya, silakan." "Tolong tunggu." Pria tua kurus itu menarik napas dalam-dalam dan berjalan pergi. Suyi datang ke monumen pedang sendirian dan menatap dalam diam. Cahaya pagi terpancar, menarik sosoknya yang kesepian menjadi bayangan panjang di tanah. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.